Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebangsa dan setanah air. Coba kembali di Ramadan terus-menerus, membakar dosa terus-menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Seperti biasa pemirsa, kita punya 3 frame yang harus kita taati. Yang pertama, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita perdengarkan 459. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua pemirsa, kurangi perdebatan. Surat 40 di mana? Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga pemirsa, ojo lali lo, jangan olok-olok, karena olok-olok itu diazab. Perdengarkan surat 459. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Merekalah yang memperoleh azab. Pemirsa, seperti biasa di acara Ramadan terus-menerus ini selalu berganti judul. Untuk kali ini judulnya uang, money. Masa judul uang? Tapi kita lihat. Hari ini saya dapat sahabat-sahabat santri yang ikut bergabung. Pertama, saya undang Mas Fuad Nugroho dari Metro. Monggo silakan. Assalamualaikum, Dadun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah ini anak-anak muda, ini profesional muda. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Saya manggil Mas apa Cak ini? Kang aja. Kang Fuad. Yes. Baik pemirsa, untuk yang kedua, saya juga ditemani seorang wanita yang luar biasa, Bunda Ami dari Bogor. Silakan Bunda Ami. Assalamualaikum Cak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Kumaha? Damang. Alhamdulillah. Baik. Luar biasa ini. Pemirsa, saya ditemani seorang praktisi keuangan. Bisa keuangan, bisa bank kayaknya. Yang pasti bergerak terus di dalam dunia uang. Mas Fuad. Oh, ya, Kang Fuad. Kang Fuad, apa kegiatan sehari-hari yang kemudian tiba-tiba saya sering melihat TV, terus teman-teman undang aja itu. Nah, apa kegiatan sehari-harinya? Saya sehari-hari praktisi di keuangan, Cak Nur. Saya dengar salah seorang direktur bank, tapi kenapa Anda nggak mau disebut nama banknya? Tapi bisa dijaminkah? Oh iya. Oh amin. Lanjut. Ya. Acara ini sangat menarik buat saya. Oke. Saya terbiasa dengan
pekerjaan yang penuh dengan aturan, baik regulated. Dan saya melihat Al-Quran itu merupakan sebuah aturan yang sangat holistik, sempurna, dan juga given. betul. Jadi Terus. Al-Quran itu memberikan petunjuk yang sangat lengkap, melingkupi seluruh hal, seluruh aspek kehidupan. Termasuk yang berkaitan dengan perekonomian kah? Betul sekali. Betul sekali. Berarti Kang Fuad juga suka baca Quran. Ya, Jam berapa bacanya? pagi, siang, malam. Oh, karena sekarang Quran sudah mudah ya, sudah bisa Betul. pakai handphone, bisa kalau di sela-sela waktu istirahat atau sudah nggak ada kegiatan nganggur dikit, saya dengar bahwa Kang Fuad itu selalu baca Quran. Betul. Oke. Dari perangkat elektronik ya, luar biasa. Bunda Ami Iya, Cak. dari Bogor kah? Iya, dari Bogor. Di sebelah mana? Sebelah barat, Bogor Barat, Cak. Bogor Kota Bogor Barat, iya. Bogor Barat. Oke, lewat tol yang Iya, itu ya? bisa. Mau ke Ya. Darmaga. Iya, Cak. Bogor Barat. Kegiatan sehari-harinya apa? Kegiatan sehari-hari menyampaikan wahyu juga. Ya. Lalu ada binaan BSB. Lebih kepada guru apa ustazah? Dua-duanya kayaknya. Dua-duanya. Cak. Dua-duanya kayaknya. Jadi Cak. ada Betul. sekali waktu ke murid, Iya, sekali betul. waktu ke umum. Betul, Cak. Yang ke umum kan bukan murid, Iya. berarti lebih pada ustazahnya. Betul. Gitu. Iya. Tugas kita. Ustazah. Ustazah menyampaikan kalau laki-laki kan mubalik katanya. Betul. Gitu ya? Lebih kepada dipakai oleh laki-laki mubalik. Mubaligo. Ya. Atau ustazah atau ustaz. Mubaligo. Mubalik itu penyampai. Yang disampaikan apa? Wahyu Al-Quran, Cak. Iya. Wahyu Al-Quran. Betul. Kepada anak-anak, kepada orang tua. Kepada anak-anak iya, Dan? kepada orang tua juga. Pembinaan dan umum juga, Cak. Dan Di umum juga. Majelis Saya dapat Taklim. info Bunda Ami ini juga salah satu penyampai atau mubaligo atau ustazah di salah satu TV. Alhamdulillah ada kesempatan. Kalau nggak salah di- TVRI. Betul. Jogja. Dari Jogja. Dan Semarang. Jogja dan Semarang. Betul, Cak. Alhamdulillah. Nanti bentar lagi di sini ya. Insya Allah. Amin. Amin, Cak. Ya sama aja di Jogja di Semarang. Yang disampaikan wahyu juga. Iya, sama, Oke. Cak. Betul. Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Kang Fuad bahwa Al-Quran itu sebuah sumber kebenaran. Ya. Lebih kepada sumber kebenaran atau lebih kepada Al-Quran itu given. Tetap tidak pernah berubah. Ya. Mau yang mana? Quran itu satu paket, ya. Satu paket Paket petunjuk. pakai petunjuk. Bersamaan dengan petunjuk itu ada contohnya, Ya. bayinatnya, Bayinat. sehingga kita semua bisa menjadi memahami persis petunjuk itu dan contohnya bagaimana menjadi Artinya sebuah kebenaran itu tidak akan mungkin hakiki jika tidak ada bukti. betul. Sampai hari ini Kang Fuad yakin ya bahwa Quran adalah sumber kebenaran. Sangat yakin. Emang di surat berapa, ayat berapa? Sumber kebenaran. Hak. Betul, Cak. Di surat 69, 51. 69 ada maksud. 51. Nanti saya baca. Monggo. Tahan dulu. Karena ada yang mau lewat. Pemirsa, itu tuh. Ramadan yang menyatukan. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan sumber kebenaran. Gitu katanya. Sumber kebenaran. Betul. Tentu Al-Quran toh. Iya. Sumber kebenaran. Benar yang diyakini. Di surat 69, 69 51 ayatnya. Saya cek ya. Monggo. Betul nggak Bunda Monggo. Ami tahu ayatnya? Oke, Oke. silakan. 6951. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Dan sesungguhnya nggak main-main. Ya. Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Sesungguhnya benar-benar kebenaran yang bisa diyakini. Mantap. Betul. Yakin nggak? Yakin. Sangat yakin, Cak.
Kang Fuad Sangat yakin. sangat yakin. Kalau Kang Fuad yakin bahwa Quran adalah sebuah sumber kebenaran, berarti dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sebagai seorang praktisi keuangan atau katakanlah praktisi bank, apakah ada yang diambil dari inspirasi Al-Quran? Ya, Apakah ada apa? Hampir semua. hampir semua, Cak. Dominan. Ya, di dunia keuangan itu sangat ketat dengan aturan. Sangat ketat dengan aturan. Ya, segala sesuatunya harus dilakukan berdasarkan aturan. Ya. Nah, Al-Quran menjadi inspirasi bagi aturan-aturan itu. Bahwa itu harus ditaati. Ditaati. Di samping itu Al-Quran sudah memberi contoh. Dan dari contoh-contoh tersebut, tinggal kita bagaimana mengaplikasikannya. Al-Quran memberi contoh. Artinya Al-Quran sudah pernah berlalu. Yes. Ya. Yes. Sehingga Kang Fuad berani mengambil sikap di dalam menentukan sikap-sikap perekonomian. Yes. Gitu. Baik pada skala kecil maupun yang besar. Ya lebih kepada, saya tidak mengatakan mengadop, tetapi mengambil pelajaran. Ya. Bahwa itu semua ada di Al-Quran. Betul. Dan ketika Kang Fuad mengatakan bahwa struktur ekonomi pun, ya dong, Ya. kan ini persoalannya di ekonomi ini, Ya. uang, Ya. money. Ya. Berarti persoalan ekonomi, persoalan uang. Kang Fuad yakinkah bahwa dulunya pernah berlalu, baik plus maupun minus soal keuangan Ya. di Al-Quran? Betul. Yakin? Yakin sekali. Yakin. Tetapi saya ingin menyampaikan sedikit bahasa Quran. Quran itu tidak melek-melek, artinya nggak vulgar. Ketika bicara keuangan dan ekonomi, Allah itu sering menggunakan perumpamaan. Kenapa? Tidak mungkin Allah mencintai seorang nabi yang luar biasa, sikapnya kepada Allah itu dikalahkan dalam bidang ekonomi. Tentu pasti dimenangkan. Katakanlah Nabi Musa, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, semuanya. Nggak mungkin dong hal-hal yang berkaitan dengan rahasia ekonomi dibongkar di luar. Ya. Nanti musuh dong yang menang. Betul. Berarti ada bahasa khusus antara Allah dengan para nabi. Betul. Demikian sebaliknya. Dan pasti itu ada di Quran, Cak. Ya dong. Dan di Al-Quran disebutnya sebagai mutasyabihah atau perumpamaan atau amsal. Bahwa Al-Quran itu banyak mengandung amsal. Ya. Bunda Ami, Iya, Cak. Quran itu banyak mengandung amsal. Betul. Yang nanti kita ambil pelajarannya sebagai ya sebuah strategi yang tidak diketahui dalam tanda kutip musuh. Iya. Beri Quran, amsal Quran itu perumpamaan. Yakin? Yakin, Cak. Di surat Ada berapa? di surat 1854, Cak. Surat Perumpamaan. 18 ayat 54. surat Al-Kahfi. Betul Ayat 54. sekali. Iya. Baik, silakan dibaca bahasa Arabnya. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. Mingkuli masal, tahan. Mingkuli Masal. sin apa sa? Sa ya. Masal. Masal. Saya tanya di sebelah saya ini, guru saya dari Babu Salam. Mingkuli masal. Mingkuli masal itu lebih kepada mana pendekatannya? Masal mingkuli, kulun adalah setiap. Cak. Jadi boleh nggak saya katakan di Al-Quran itu banyak perumpamaan. Betul. Banyak Mingkuli masal. masal. Jadi di Al-Quran Bisa banyak nggak saya perumpamaan. katakan lebih besar adalah perumpamaan? Iya, bisa. Karena di situ ada kata-kata kulinya. Kuli. Sebagian besar. Sebagian besar. Ya. Masal itu perumpamaan. Perumpamaan. Sebuah bahasa yang hanya diketahui oleh Allah dan para nabi. Iya, Begitukah? betul. Masal, perumpamaan. Betul. Di Al-Quran ada sebuah perumpamaan sapi betina. Sapi betina itu terkesan kakinya 4 yang kita lihat di sawah dimanapun. Padahal sapi betina itu kalau dijadikan sebuah amsal, sapi itu bisa dipotong jadi daging. Sapi itu bisa beranak, berkembang jadi banyak. Sapi betina itu dari mulai kulitnya hingga tanduknya semuanya lah tak tersisa. Maaf, termasuk ya kotorannya. Ya, Iya. bisa dipakai secara keseluruhan. Di dalam bahasa Jawa dulu disebut sebagai rojo koyo. Saya nggak tahu di Bogor. Itu bahasanya orang pendahulu orang Jawa. Cak. Ya, Rojo koyo. jadi membuat sebuah kekayaan. Iya, Boleh nggak saya katakan ini adalah sistem ekonomi? bener ya. Pemirsa, Allah itu suka membuat
bahasa perumpamaan. Karena bahasa perumpamaan ini sampai kapanpun tidak akan pernah berakhir. Sebuah bahasa yang kuat, nggak pernah lapuk. Contoh, kalau kamu takut ya ditelan ombak, jangan berumah di tepi pantai. Ini bahasa-bahasa Amsal, bahasa-bahasa tinggi-tinggi. Demikian juga pemirsa, persoalan ekonomi juga ada bahasa Amsal yang diberikan khusus kepada orang dicintainya, yaitu para nabi. Nah, Nabi Yusuf pernah suatu hari ditanya oleh seorang raja sebagai takbir mimpi. Nah, Nabi Yusuf mengatakan, nanti ada 7 sapi betina kurus memakan sapi betina gemuk. Ada Amsal apa? Nanti kita konversi dengan anak-anak muda yang jago di bidang ekonomi. Bunda Ami, Nabi Yusuf memberikan sebuah teori ekonomi. Betul. Di surat berapa? Di surat 12:43 aja. Surat 12:43. Hanya 43 apa? Sampai agak banyak itu. Iya, belum tambah lagi surat 12. Ya. Nanti 43 aja apa sampai sekian? Sampai sekian. Oh, sampai sekian. Saya baca ya. Iya. Tentang sapi betina. Ya, atau Al-Baqarah. Betul. Nanti akan dijelaskan pada surat yang lain. Di surat Al-Baqarah tentu. Oke? Oke. Silakan Cak Ayub. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, Yes. sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Tahan. Ini ada sapi betina gemuk. Dimakan yang kurus. Bisa nggak diamsalkan? Bisa nggak diartikan? Atau bahwa di situ ada maksud Allah ngasih pelajaran kepada para nabi. Ini konsep Nabi Yusuf. Ada maksud bahwa sapi betina kurus itu, kalau kita bicara bahwa itu rojoko ekonomi, mungkin nggak yang dimaksud adalah ekonomi lemah atau ya ekonomi kerakyatan bakal nantinya akan bisa memakan ekonomi gemuk yang hanya perorangan. Atau bisa jadi, hai sapi gemuk, supaya kamu nggak dimakan, ya beri dong sebagian makananmu kepada sapi kurus daripada makan kamu. Artinya ada sebuah ekonomi atau sistem perekonomian, ada yang untuk orang banyak, betul, dan ada untuk pengusaha yang ya katakanlah, itu bahasa ekonominya apa sih? Saya ini orang nggak ngerti dengan begitu. Coba dijelaskan. Dalam bidang keuangan itu barangkali sebuah penggambaran dari masyarakat yang mampu dengan kurang mampu. Harus ada keseimbangan. Atau pengusaha besar Dan pengusaha kecil. Betul. Saya dengar kemarin pada waktu Krismon yang menyelamatkan pengusaha kecil. Betul. Gitu. Dan terbukti bahwa pengusaha kecil itu lebih mampu bertahan di tengah krisis. Kita mengalami 2 kali krisis, tahun 98 dan 2008. Ternyata masyarakat kecil usaha kecil mampu bertahan. Betul. Sebentar, tahan dulu, sabar. Karena ada yang mau lewat. Siapa yang mau lewat? Ramadan yang menyatukan. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Sampailah kita pada perbedaan antara sapi betina kurus dan sapi betina gemuk. Coba bahasa Arabnya. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. Bakoro. Coba ulang lagi. Bahasa Arab. أرى 7 بقرات. Oh, Bakoro. Nah, nanti dilanjutkan di surat Al-Baqarah sehingga tersendiri dibuat. Pemirsa,
surat Al-Baqarah, sapi betina itu ada juga yang menyangkut ekonomi. Uang. Itu ada di situ pemirsa. Kalau Quran dipelajari terus kelihatan ada struktur ekonomi di situ. Namanya juga petunjuk. Kembali, sapi gemuk dan sapi kurus. Boleh nggak saya katakan bahwa sapi gemuk itu adalah pengusaha besar yang prakteknya oligopoli, kartel, monopoli itu loh. Jadi dia membangun sebuah dinasti perekonomian untuk anak cucunya, tidak perlu untuk orang lain. Dia ingin kuat gitu. Saking takutnya mati, saking takutnya melarat, atau saking takutnya miskin. Bisa nggak diartikan seperti itu? Betul, bisa seperti itu. Berarti kalau semua pola pikirnya ingin hidup menjadi orang kaya, lalu kemudian nggak pernah berpikir yang lain, sebodoh amat selalu lah. Yang penting gua dan kerajaan bis gua berjalan dengan baik. Bahaya nggak? Bahaya sekali. Bahaya. Dan pelajaran di Quran itu sudah dimunculkan, sudah terjadi. Bagaimana kondisi seperti itu pernah terjadi pada masa yang lalu, dan sudah pasti itu akan terulang kembali. Bisa berulang. Karena given. Betul. Karena Quran itu given. Betul. Selalu terjadi. Dan berulang. Dan kita harus mengambil pelajaran dari situ. Tetapnya. Betul. Tidak ada perubahan. Berarti ke depan, pada waktunya di negara manapun akan terjadi sebuah persoalan besar, yaitu sapi betina dan gemuk dan kurus. Yakin betul. Yakin. Tapi mudah-mudahan tidak di Indonesia. Amin. Berarti hukum Allah tetap ya, selalu terjadi ya. Oke? Seperti terjadinya matahari yang terbit dari timur. Kalau hari Minggu terbit dari timur, hari Senin terbit dari timur, Selasa juga dari timur, Kang Fuad yakin nggak? Yakin. Rabu dan Kamis juga dari timur. Akan dari timur. Berarti sesungguhnya kehidupan itu copy paste. Iya. Ya, kalau dulu ada sebuah perekonomian oligopoli dengan kerakyatan, hari ini juga akan terjadi. Hanya tinggal di negara mana. Betul. Pada ke depan juga akan terjadi. Dan sebaliknya, kehancuran dan kejayaan perekonomian juga akan berulang kembali. Dan itu sudah dicontohkan. Satu ya katakanlah sepasang. Betul. Hancur, jaya. Besar, kecil. Gitu. Berarti hukum Allah itu tetap given. Absolut. Absolut tidak pernah berubah. Hukum Allah tidak pernah berubah. Selalu terjadi setiap saat pada peristiwa sebelumnya. Di surat berapa? Nah, yang pengulangannya dulu di surat 12 Yusuf 111, lalu yang givennya itu di Arum 30 ayat 30. Yang given dulu ya. Iya. Arum surat 30 ayat 30 bahwa ini given. Betul. Oke, silakan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Terus? Tetaplah atas ridha Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Terus? Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Itulah sistem yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oh, Karena diamsalkan. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Betul sekali. Berarti hanya orang-orang tertentu ya yang menjadi pilihan Allah. Adalah orang-orang sudah sesuai dengan protapnya Allah. Tidak semua orang tahu bahwa perekonomian ini tetap di masa lalu, hari ini maupun yang akan datang. Terbit dari timur hari Senin, terbit dari timur hari Selasa, hari Rabu terbit dari timur, Kamis Jumat mesti ya dari timur. Berarti kalau ada sebuah perekonomian golongan oligopoli, golongan gede-gede nih pemirsa, dan ada juga perekonomian yang kecil. Ya, kira-kira bakal menang yang mana ya ke depan? Kita lihat sejarahnya, susah amat pemirsa. Kita lihat sejarahnya, karena apa? Ada pengulangan, jaya hancur. Surat 3, 140. Wah, sampai lupa saya nggak nanya sama ustazah saya, saking semangatnya. Berarti pengulangan sejarah jaya dan hancur itu pasti terjadi. Iya. Di surat 3, 140. Ali Imran. Oke, kita lihat surat 3, 140 akan Jika pada perang Uhud mendapat luka, ya, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang sama. terus
Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Kejayaan itu, kehancuran itu dipergilirkan agar manusia mengambil pelajaran. Berarti ada dong dulunya masa ekonomi itu bagus dan ada masa ekonomi ini hancur. Tetapi Allah memberikan dua sistem. Ya, ada kerakyatan, gitu lah. Sapi kurus. Ada sapi gemuk. Berarti di sini Allah juga memberikan informasi buat manusia. Hati-hati ya, gitu ya. Ekonomi loro, pilih yang mana? Yang kurus apa yang gemuk? Kan itu. Bukan berarti kurus itu kita nggak berekonomi, tetapi lebih banyak memperhatikan gitu. Ya. Orang-orang atau pengusaha-pengusaha kecil harus seimbang dengan pengusaha besar. Di zaman Nabi Yusuf itu sebuah zaman yang menjadi aspirasi Heksos APP 1. Zaman Nabi Yusuf di Mesir itu ada raja Heksos APP 1. Itu masih bagus sistem perekonomian. Lalu kemudian timbul yang melanjutkan adalah Heksos APP 2. Di sana sudah mulai ya, oligopoli, kartel, monopoli berjalan. Sehingga hanya ada beberapa orang yang kuat memegang ekonomi. Lalu kemudian berhadapan dengan konsepnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lebih kepada berusaha untuk membuat suatu keseimbangan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar. Tapi di Heksos APP 2 itu yang gede yang diurusin. Menurut Kang Fuad gimana? Itu tanda-tanda akan terjadinya kehancuran. Itu tanda-tanda akan terjadinya kehancuran ketika tidak terjadi keseimbangan. Tidak terjadi keseimbangan. Kalau Kang Fuad, saya tanya, sampean punya dana 1 miliar. Oke? Ya. Nah, Mas Ayub ingin minta kredit dan Mas Burhan. Hanya 2 orang ya minta kredit. Ya. Lalu kemudian di lain pihak ada orang 10 atau bahkan 100 minta kredit. Kalau hanya 2 orang, berarti 500 ya. 500 juta. Ketika ini dipakai kredit untuk 100 orang, ya, jadi banyak. Satu orangnya anggaplah 10 juta. Kalau dua-duanya ini salah satu jebol, ya, dengan yang 100 orang, 5 orang jebol, lebih kuat mana dan lebih bagus mana? Lebih baik yang lebih banyak penerimanya. Artinya faktor risknya, betul, resikonya lebih kecil ketika terdistribusi. Kredit itu terdistribusi lebih banyak, sekian banyak. Betul. Karena shift-nya lebih bagus. Gitu. Betul. Mungkinkah pernah satu negara punya pengalaman bahwa ketika diberikan hanya kepada beberapa kelompok, lalu kemudian ekonomi hancur? Betul. Saya tidak ingin mengatakan bahwa, kok ketawa sih? Kita punya pengalaman yang sangat-sangat. Oh gitu ya. Anggaplah dulu pernah terjadi. Karena orang tertentu dikasih, begitu dia kolab, udah kolab semua. Kehancuran negeri kita. Oh, pemirsa, ternyata sapi betina gemuk itu bahaya. Kalau hanya 2 ekor dikasih kredit, 1 kolaps, ya udah bahaya buat perekonomian bangsa. Karena itu pemirsa, lebih dalam kita bahas. Tapi sabar, ada yang mau lewat. Siapa itu? Ramadan yang menyatukan. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Uang. Ternyata uang ini pemirsa,
Kalau dikasih hanya kepada segelintir orang dan jumlahnya, rasionya gede-gede, dengan dikasih orang banyak dengan jumlah yang sama, rasionya kecil, namun aman, ya dong. Ya. Kesimpulannya Kang Fuad lebih bagus untuk yang dikasih orang banyak, karena faktorisnya lebih kecil. Begitu kan? Kang Fuad pernah nggak mengkutak-atik Al-Quran menemukan sistem itu? Ya, saya pernah membaca dan bahkan dari suatu kondisi yang seperti pernah terjadi di negeri kita. Kemudian Nabi Yusuf dengan bimbingan wahyu mengubah struktur keuangan negeri itu menjadi negeri yang makmur. Luar biasa. Dan itu jika diterapkan menjadi contoh, menjadi pelajaran buat kita. Bukan tidak mungkin saat ini yang kita masih dalam kondisi makin optimis dengan perekonomian yang terjadi saat ini akan berubah menjadi negara yang kuat. Apakah perekonomian kita hari ini kebijakannya lebih ke situ? Ya, berpihak kepada masyarakat kecil, pengusaha kecil dalam konteks keseimbangan. Betul. Sudah ke situ. Betul. Nah, di Al-Quran ditulis di sana bahwa harta itu tidak boleh beredar di antara orang kaya saja. Betul. Ya, betul. Ini berbahaya. Bunda Ami tahu surat berapa? Ya. Berapa? Sangat 59 ayat 7. Subhanallah, luar biasa. Sudah waktunya Quran berbicara. 59 ayat 7. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dan yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Yes? Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Betul ayat ini? Betul sekali. Pemerintah kita sudah ke arah situ. Bahwa sudah mulai pengusaha kecil diperhatikan. Betul. Ada lagi. Coba Kang Fuad pikirkan ini. Karena ini bukan di bidang saya. Kalau tidak salah, pemerataan itu sampai seperti ini. Ya. Surat tidak apa-apa ya, saya dulu ya. Surat 8 ayat 41. Iya, apa? Pernah ingat ini? Apa ini? Menyangkut apa? 841. Kalau nggak salah 1/5. Iya, Membagikan 20%. Luar biasa. Oh, subhanallah. Sudah waktunya Quran berbicara. 841. Silakan. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan berapa tuh? Ibnu Sabil. Tadi misalnya berapa tuh? 1/5. Berarti harta rampasan perang bisa juga non perang. Itu dibagi, itu ada 20% yang harus dikeluarkan untuk kepentingan orang banyak. Gimana menurut Kang Fuad? Dalam tata perekonomian kita fungsi perpajakan kan merepresentasikan dari ayat ini. Jadi perpajakan yang sekarang ya katakanlah di dunia perbankannya sendiri sudah mengacu ke 1/5 itu. Yang benar. Iya. Berarti ekonomi kita sudah hampir mirip dengan Al-Quran. Saya yakin selamat bangsa ini. Amin. Yakin. Yakin sekali. Yakin sekali. Terima kasih kita kepada siapapun hari ini yang mengambil kebijakan untuk itu. Jadi sudah dimulai. Ya. Berarti Anda sebagai seorang praktisi ekonomi, yakin nggak model ekonomi kita hari ini? Yakin. Dan kita optimis. Optimis. Tapi ada satu hal yang ingin saya pertanyakan. Bisa nggak ekonomi kita lepas dari ekonomi global? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau globalnya berbahaya, maaf ya, globalnya itu nakal, terikat nggak kita? Bisa kena imbas. Apa jalan keluarnya? Kita harus mandiri. Kita harus mandiri. Betul. Tidak mengikuti ekonomi global yang Tidak notabene tergantung seluruhnya dari ekonomi global. sangat kemungkinan yang global itu berbahaya. Betul. Begitu kan? Iya. Kalau mandiri, apa yang harus kita lakukan?
Salah satu di antaranya yang harus kita lakukan kalau ingin mandiri. Apakah kita sudah mulai meningkatkan sumber daya manusia untuk mengelola resources? Jelas. Karena kita memiliki semuanya. Hampir semua resources kita miliki. Tinggal bagaimana Apa? Apa saja? sumber daya alam. Sumber daya alam apa Sumber daya bentuknya? alam. Apa? Tambang. Tambang? Kemudian kita Tambang banyak loh. tambang sekali. Apa saja? Batu bara. Batu bara, pemirsa. Kita punya resources. Kita punya sumber daya alam yang sangat mungkin untuk kita melakukan kemandirian agar tidak terimbas ekonomi eksos APP2. Apa saja? Emas. Apa lagi? Tembaga. Intan. Terus? Ayo apa? Yang paling mahal. Ayo. Uranium. Pemirsa, kita ternyata punya uranium, pemirsa. Ada satu lagi yang saya tanya, tapi nggak usah dijawab. Pemirsa, saya ingin bertanya ke Kang Fuad, tapi tidak perlu dijawab. Paham? Ya diem aja, makanya Iya. saya nanya, diem aja. Resources adalah sumber alam buat kita semua. Tetapi ada satu resources, pemirsa, yang berangkat dari sumber alam kita. Tapi diparkir. Diparkir di tempat lain. Halo, saya tidak perlu jawaban. Ya, diem. Saya tanya, tapi diem. Ya. Kang Fuad, Ya. ada nggak tadinya resources kita sebagai bangsa Indonesia, begitu jadi uang, lalu uangnya diparkir? Ya. Dan itu. Loh, nggak boleh dijawab loh. Pemirsa, ternyata kepancing pemirsa. Ini membuktikan bahwa dahulu ketika kuda gigit besi, orang tidak tahu di mana parkirnya. Zaman kuda gigit besi. Sekarang pemirsa, kuda itu gigit IT, salah. Kuda gigit IT. Kuda gigit roti. IT sudah bagus pemirsa. Diumpetin dimanapun ketahuan sekarang. Kukuk luruk. Kukuk luruk. Hati-hati pemirsa. Pada waktunya, ayam berkokok. Jangan tidur kesiangan. Sudah banyak yang mengetahui itu semua. Bahwa ada resources yang diparkir di tempat lain. Dan itu hak saya. Kayaknya. Yang nama juga santri Sableng. Santri Emblegedes. Ya, tetapi ada kan yang diparkir. Sekarang kuda sudah gigit IT. Kuda sudah gigit roti. Sudah jelas welo-welo. Itu loh. Hati-hati kecolongan. Kenapa? Sebentar lagi ayam berkokok. Semua sudah tahu. Semoga kita semua tetap jadi satu. Dengan resources ini kita kelola dengan baik untuk kemandirian. Karena masih banyak tentang ekonomi yang kita buka di Al-Quran. Termasuk yang namanya Al-Baqarah. Yaitu di surat berapa? Surat 2, 67 sampai sekian. Alhamdulillah, kau tahu ya. Surat 2, 67 sampai 73. Ternyata pemirsa, sapi betina yang dipotong oleh Musa itu adalah hakikat. Baca bahasa Indonesianya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka Terus? berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa Terus? menjawab, Dengarkan. aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Lanjut. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Oh, sapi betina apakah ya? Oh, apakah ya? Lanjut. Musa menjawab, Musa menjawab. sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Nggak ada umurnya, terus menerus laku terus. Lanjut. Pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.
Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Wah, warnanya apa pemirsa? Lanjut. Musa menjawab, Sesungguhnya. Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Kuning. Emas kali. Lanjut. Yang kuning tua warnanya. Lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Lanjut. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Oh pemirsa, saya baru tahu ayat jadi hakikat pemirsa. Saya pikir sapi beneran. Saya pikir yang sapi kaki 4 itu. Kalau sapi kaki 4, ya kenapa tidak ditulis ayat ini? Sapi jantan saja. Lanjut. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Sapi itu masih samar. Terus? Dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Oh, akan dapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Sapi itu disukai, siapapun orang suka memandangnya. Lanjut. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Nggak pernah dipakai bajak tanah. Terus? Dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Terus? Tidak bercatat, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Sekarang aku baru tahu hakikat sapi betina. Sapi betina itu nggak ada umurnya. Warnanya kuning, kecoklat-coklatan. Kuning itu kalau lagi buat ini harus nyetor yang kuning itu, yang batangan itu loh. Kemudian siapapun suka memandangnya. Suka enggak? Suka. Tapi tidak boleh bercacat. Kalau cacat enggak payu, enggak laku. Apa itu? Apa ini? Uang. Nah, cuman pemirsa, uang itu nggak dipakai untuk membajak. Uang itu nggak dipakai untuk mengairi sawah. Karena uang itu lagi diparkir. Ini harusnya diambil pemirsa, ya, diambil. Idol money itu bahasa Jawanya. Jadi itu nganggur uangnya. Harusnya ditarik ke sini pemirsa untuk apa? Untuk membuka lapangan kerja dan untuk membantu pengusaha kecil baru akan hidup. Maka pemirsa, kuk luruk. Sudah banyak yang tahu. Tarik, potong. Itu loh, untuk kepentingan bangsa dan negara. Agar supaya bangsa ini makin bahagia, tidak terjadi perpecahan. Gara-gara itu loh. Gara-gara ya uang sedikit dibagi terlalu banyak orang. Gitu loh. Uangnya cuma 20% misalnya pemirsa. Dibagi 250 juta orang. Gitu loh. Yang 80% parkir. Itu berbahaya. Berbahaya pemirsa. Sangat berbahaya. Karena itu pemirsa, hati-hati. Yang masih suka main parkir, sudah banyak yang tahu. Dan sebentar lagi harus dipotong, maksudnya dikembalikan lagi ke bangsa Indonesia. Pemirsa, ada yang mau lewat. Pemirsa. Tahan. Iya itu. Ramadan yang menyatukan.
Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Kukuk luru. Tadi sebentar lagi pemirsa akan ada trompet berbunyi. Kenapa? Karena anak-anak muda udah tahu. Orang tua sudah tahu. Lah kenapa? Karena IT sudah bisa menjebol kemana-mana. Sehingga dahulunya ya yang maksudnya duit diparkir itu supaya nggak tahu gitu. Supaya nggak tahu. Sekarang tahu ada IT. Jadi pemirsa, yang disebut sapi betina itu salah satu amsalnya, hakikatnya adalah uang. Maka setiap pencetakan uang harus menaruh agunan atau apalah bahasanya, emas warna kuning, dan nggak ada umurnya ini. Dan siapapun yang melihat suka, termasuk saya, suka semua. Dan uang itu sekarang harus beredar di masyarakat kembali untuk kepentingan membajak tanah dan mengairi sawah. Maksudnya itu apa? Untuk kepentingan lapangan kerja dan mengairi sawah. Ekonomi harus berputar seperti putarnya air. Nah, cuman memang duitnya nggak banyak yang putar. Banyak putar diparkir. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia yang sejati, harusnya wahyu ini dilaksanakan dengan segala kesadaran. Ambil. Ayo bareng-bareng dipakai untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kan Undang-Undang Dasar 45 gitu, bahwa bumi air untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Duit yang parkir itu juga dulunya dari resources kita. Ayo kesadaran kembali. Kang Fuad, ya, kok semen jadi tegang? Apakah termasuk pelaku? Salah. Tapi kira pelaku. Kalau semen punya duit diparkir enggak? Harus diarahkan untuk mendorong ekonomi yang produktif. Oh, ini bangsa mana sih ini? Indonesia. Untuk siapa duitnya? Untuk kita kembali. Hati-hati. Kalau diparkir dulu di luar, bisa jadi pengkhianatan. Sekarang nggak kelihatan. Kalau sudah IT jalan, wah terang benderang, wow. Ini, ono, itu, kuk luru. Berbahaya. Maka mari kita sebesar-besarnya apa yang telah Allah berikan, kita kembalikan. Bangsa kita ini sudah harus ditolong. Mumpung ekonomi kita udah lumayan, sudah bagus nih. Optimis, gitu loh. Nah, Kang Fuad, kalau seandainya ini berjalan antara uang itu loh, yang idle money itu, dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka memproduksi diri, produktivitas lah, meningkatkan. Bagus gak ini? Sangat luar biasa. Yakin gak Kang Fuad bahwa kesadaran itu akan timbul dari bangsa kita ini? Harus. Kita tidak boleh marah sama dia, duit-duitnya dia. Kita himbau. Nah, tetapi kita juga ingatkan, hati-hati. IT sudah tinggi. Gitu loh. Namanya juga IT yang tinggi. Loh, siapa tahu nanti ada anak-anak muda yang mungkin sekarang hidupnya sulit. Sudah diambang sebuah keputusasaan. Ini ngumpul. Gitu loh. Dia merasakan, kenapa? Kok gak seimbang? Dicari. Ada orang yang punya idealisme tentang bangsa Indonesia. Gitu. Itukah yang ditunggu? Atau juga tetap kita berproduksi dalam bentuk memanfaatkan resources? Ya, keduanya berjalan. Dua-duanya berjalan. Kalau ini kemudian kembali ke Indonesia, resourcesnya jalan, termasuk emas uranium, bisakah Indonesia akan mandiri? Ya, sangat bisa. Dan sangat bisa. Dalam sejarah
seperti dicontohkan dalam Quran, negara yang terpuruk, krisis, bisa bangkit kembali ketika dia kuat, mandiri. Tapi harus bersatu ya. Harus, kuncinya di situ. Harus bersatu kamu ini. Resources banyak, kalau kamu ribut aja. Apa Cak Nur? Zamannya Nabi Muhammad itu pernah diskusi musyawarah tentang perekonomian juga. Oh gitu ya? Iya. Coba ceritain dong. Ini dari Ada hadis kan? diriwayatkan dari Nasai Wah, dan Ibnu Majah. Pemirsa, kita dengar hadisnya. Di zaman Hadis Rasulullah riwayat sudah Nasai dilakukan. dan Ibnu Majah bahwasanya Umar radhiyallahu anhu telah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya mempunyai 100 saham di Khaybar. Ya. Belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya cintai daripada itu. Sesungguhnya saya saya bermaksud hendak menyedekahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, engkau tahan pokoknya, asalnya, dan sedekahkan buahnya. Oh, jadi ini pokoknya adalah disimpan, ini dijalankan. Mungkin Mbak Ami sekarang gini, Cak Nur kok saya didiamkan? Kan tadi sudah saya bilangin, Mbak Ami bagian buka ayatnya. Itu loh, inilah sebuah sinerginya antara ustazah dengan pengusaha. Jadi dibuka ayatnya, dijalankan pengusahanya. Ngomong-ngomong, tadi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai harta beredar di antara orang kaya saja. Kalau ada rezeki disedekahkan. Emang banyak ayat sedekah di Al-Quran. Coba salah satunya. Ya, di surat 2, 271 itu sedekah. Surat 2, 271 sedekah juga. Emang sedekah yang di 2, 271 itu apa? Ya, untuk kesejahteraan juga. Kesejahteraan. Betul. Mungkin nggak juga untuk ngurangin dosa kita. Ya, tentu. Gitu ya? Otomatis juga, Kak. Otomatis. Mengurangi dosa. Surat 2, 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Terus? Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Jadi ternyata pemirsa, sedekah itu juga menghapus kesalahan. Artinya Allah sudah memberikan contoh-contoh kepada orang-orang terdahulu bahwa ekonomi ini sangat disoroti. Seluruh para nabi, timbulnya Nabi Musa, kemudian juga Nabi Musa yang terkenal dengan Al-Baqarah atau sapi betina, itu memberikan sebuah gambaran bahwa sistem ekonomi harusnya berpihak kepada yang kecil atau berpihak kepada pengusaha kecil, di mana pengusaha besar harus kita lindungin agar supaya dia tetap mampu untuk memberikan, sekali lagi, untuk memberikan atau apa bahasanya, pengusaha besar ngasih ke pengusaha kecil. Ngasih modal. Yang gede itu suruh ngasih modal supaya semuanya selamat sebelum ayam berkokok. Ke depan masih kita bahas yang lebih luas lagi soal ekonomi yang bersifat makro, yaitu ekonomi dunia yang kadang-kadang melibas negara-negara termasuk negara kita. Maka segera, terima kasih ya Allah, ekonomi kita sudah bagus dan resources ini cukup banyak. Mari kita bersatu untuk kita kelola sehingga pemirsa kita mampu menjadi orang-orang atau negara yang punya ekonomi mandiri sehingga tidak terlibat dengan atau oleh dajjal bermata satu yang menjadi ekonomi dunia yang berbahaya. Karena itu pemirsa, yuk kita belajar Quran. Tidak hanya untuk sekedar yang selama ini kita pelajari, tetapi lebih meningkat juga termasuk masalah ekonomi. Pemirsa, waktu yang memutuskan kita, maka tetap jangan pergi dari TVRI. Mohon maaf lahir batin pemirsa, jangan lupa di Ramadan yang menyatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.